Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan perihal kesalahan bahasa dalam karya jurnalistik yang berjudul BMKG ingatkan waspada potensi tsunami akibat erupsi Gunung Ruang Sitaro. Masuk ke paragraf pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Nah, di sini kata klimatologi ini saya lingkari. Mengapa? Sebab setelah klimatologi tidak ada tanda koma. Jadi di sini terdapat kesalahan tanda baca. Seharusnya memakai tanda koma supaya ketika dibaca enakeun. Jadi begini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Nah, ini lebih tepat. Harus menambahkan koma di sini. Lanjut, mengingatkan potensi terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro. Nah, di sini kabupaten ini seharusnya tidak diperlukan, jadi dicoret saja. Sebab di sini terdapat pemborosan kata. Ada kabupaten dalam satu kalimat. Jadi kabupaten yang ini kita coret saja, tidak diperlukan. Lanjut. Di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro ke Kota Manado. Nah, ke ini kurang tepat. Untuk memperjelas kalimat, maka kita ubah ke ini menjadi kata yang berpotensi mengancam, supaya lebih tepat dan lebih jelas kalimatnya. Kalau kita satuin jadinya kayak gini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang berpotensi mengancam Kota Manado. Nah, ini lebih tepat, lebih jelas juga kalimatnya. Lanjut, warga diminta berhati-hati. Ini kurang tepat, ya. Nah, harusnya ditambah kata untuk sebelum berhati-hati. Di sini terdapat kesalahan kalimat. Nah, di sini juga terdapat kesalahan nih. Harusnya jangan utamanya, tapi terutama. Maka utamanya diganti menjadi terutama. Kalau disatuin kayak begini. Warga diminta untuk berhati-hati, terutama yang bermukim di pesisir pantai. Ini kalimatnya lebih enak dibaca dan lebih benar. Kemudian masuk ke paragraf kedua. Kita patut mewaspadai erupsi Gunung Ruang ini karena memiliki catatan sejarah tsunami akibat erupsinya. Kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Nah, ini gak enakeun masa tidak ada koma di sininya. Ini saya buletin sebab setelah kata BMKG tidak ada koma. Seharusnya ada koma. Di sini terdapat kesalahan tanda baca. Nah, kalau ada koma dibacanya jadi enak. Kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Berhenti dulu, lanjut baca. Daryono dalam keterangannya. Nah, ini lebih tepat. Kamis 18/4/2024. Nah, ini salah ini nulisnya. Jangan seperti ini. Harus diuraikan saja seperti penulisan biasa, yaitu 18 April 2024. Tidak boleh seperti ini, garis miring, tidak boleh. Diuraikan saja, ditulis biasa. Ini lebih tepat. Nah, lanjut ke paragraf ketiga. Warga di wilayah pantai Pulau Tagulandang, Pulau Biaro, Pulau Siau, dan Pantai Minahasa. Nah, Pulau Siau ini saya buletin sebab di sini ada kesalahan tanda baca, tidak ada koma
setelah Pulau Siau. Harusnya ada koma, jadi ada jeda ketika membacanya. Warga di wilayah pantai Pulau Tagulandang, Pulau Biaro, Pulau Siau, dan Pantai Minahasa Utara. Nah, lebih enak dibacanya. Kemudian lanjut, diimbau mewaspadai gelombang tinggi. Nah, di sini kata mewaspadai ini saya lingkari. Sebab kurang tepat, kurang enak dibacanya. Di sini terdapat kesalahan kalimat. Harusnya sebelum mewaspadai harus ada kata untuk. Jadi lebih enak dibacanya. Dan Pantai Minahasa Utara diimbau untuk mewaspadai gelombang tinggi. Nah, lebih tepat. Harus menambahkan kata untuk sebelum mewaspadai, supaya dibacanya lebih enak dan lebih tepat kalimatnya. Daryono mengatakan ada banyak kejadian tsunami yang disebabkan erupsi. Nah, saran saya sebelum kata erupsi ini tambahkan kata oleh supaya lebih tepat kalimatnya. Daryono mengatakan ada banyak kejadian tsunami yang disebabkan oleh erupsi. Nah, kalau dibaca dari awal seperti ini. Warga di wilayah pantai Pulau Tagulandang, Pulau Biaro, Pulau Siau, dan Pantai Minahasa Utara diimbau untuk mewaspadai gelombang tinggi. Daryono mengatakan ada banyak kejadian tsunami yang disebabkan oleh erupsi. Nah, ini lebih enak dibacanya dan lebih tepat kalimatnya. Kemudian masuk ke paragraf keempat. Nah, banyak sebab tsunami akibat erupsi. Ini agak rancu kalimatnya, agak kurang enak ketika dibaca. Di sini terdapat kesalahan kata. Seharusnya bukan sebab, tapi penyebab. Penyebab. Jadi lebih enak kalau dibaca. Banyak penyebab tsunami akibat erupsi. Nah, ini lebih tepat. Utamanya terjadi fenomena plank collapse. Nah, ini kurang enak nih. Harusnya ada koma setelah utamanya. Harus ada jeda. Supaya ada jeda nanti ketika dibaca. Banyak penyebab tsunami akibat erupsi. Utamanya terjadi fenomena plank collapse, runtuhnya sebagian. Nah, jadi lebih enak. Jadi, di sini terdapat kesalahan tanda baca yaitu tidak memakai koma. Lanjut. Tapi bisa juga karena kontak magma dengan air laut atau kontaknya awan panas dengan muka air laut. Nah, muka air laut ini kurang tepat. Di sini terdapat kesalahan kata. Kita ganti, jangan muka air laut, tapi diganti menjadi permukaan air, permukaan air laut. Nah, kita baca dari awal. Banyak penyebab tsunami akibat erupsi. Utamanya terjadi fenomena flank collapse, runtuhnya sebagian atau keseluruhan badan gunung, tapi bisa juga karena kontak magma dengan air laut atau kontaknya awan panas dengan permukaan air laut tuturnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke paragraf kelima. Atau fenomena shock wave, erupsi yang agak sulit dikuantifikasi karena bergantung. Nah, di sini terdapat shock wave. Kita ganti shock wave ini dengan gelombang kejut. Ini kalau di searching shock wave ini artinya gelombang kejut. Supaya apa? Supaya menambahkan penjelasan dan memperbaiki kesalahan kata. Jadi lebih jelas gitu. Atau fenomena gelombang kejut erupsi yang agak sulit dikuantifikasi. Nah, dikuantifikasi ini kita ganti dengan diukur.
atau fenomena gelombang kejut erupsi yang agak sulit diukur karena bergantung pada volume magma. Nah, ini lebih jelas, lebih tepat kalimatnya gitu. Jadi kalau dibaca seperti ini, atau fenomena gelombang kejut erupsi yang agak sulit diukur karena bergantung pada volume magma dan gas pada magma yang sulit dikuantifikasi. Itu semua bisa memicu tsunami saat erupsi gunung api. Lanjut Daryono. Lanjut ke paragraf ke-6. Daryono menjelaskan peristiwa tsunami Gunung Ruang tahun 1871 setinggi 25 meter menewaskan. Ini agak rancu ketika dibaca, merasa janggal, ini tidak tepat. Setinggi ini kita coret, kita ubah menjadi mencapai ketinggian. Di sini terdapat kesalahan kata. Mencapai ketinggian. Nah, lanjut. Gunung Ruang tahun 1871 mencapai ketinggian 25 meter, menewaskan sekitar 400 orang. Saat itu diperkirakan sumber tsunami adanya deformasi di tubuh gunung yang membangkitkan tsunami. Nah, ini agak rancu ini. Di tubuh gunung yang membangkitkan tsunami. Membangkitkan. Kita ubah ini menjadi memicu terjadinya. Memicu terjadinya. Jadi ubah. Membangkitkan ini hilangkan. Nah, jadi kalau dibaca dari awal seperti ini. Daryono menjelaskan peristiwa tsunami Gunung Ruang tahun 1871 mencapai ketinggian 25 meter, menewaskan sekitar 400 orang. Saat itu diperkirakan sumber tsunami adanya deformasi di tubuh gunung yang memicu terjadinya tsunami. Nah, ini lebih tepat kalimatnya, lebih enak dibaca. Masuk ke paragraf ke-7. BMKG fokus hal ini semalam karena historinya Gunung Ruang. Ini kurang tepat kalimat-kalimatnya nih, harus diganti kata-katanya supaya lebih enak dibaca dan lebih tepat kalimatnya. Nah, BMKG fokus hal ini semalam. Nah, setelah kata fokus ini, jadi fokus hal ini diganti dengan fokus pada hal ini. Ini lebih tepat. BMKG fokus pada hal ini semalam karena histori ini diganti dengan riwayat. Ini lebih tepat. Gunung Ruang, ini maka ini maka saya coret. Kita ganti menggunakan sehingga. Soalnya kalau tidak diganti kurang tepat. Jadi seperti ini nanti kalimatnya. Karena riwayat Gunung Ruang, ini maka kita tak berkedip. Gunung Ruang, ini maka kita tidak berkedip. Memonitor kurang nyambung. Kita ganti ini maka dengan kata sehingga. Ini lebih nyambung. Bukan tak, kita ganti dengan tidak. Ini lebih tepat, bukan tak tapi tidak. Berkedip memonitor muka laut di sekitar. Nah, sesudah kata memonitor dan sebelum kata muka kita tambah kondisi supaya lebih tepat kalimatnya. Nah, kalau dibaca seperti ini. BMKG fokus pada hal ini semalam karena riwayat Gunung Ruang sehingga kita tidak berkedip memonitor kondisi muka laut di sekitar Gunung Ruang. Ini lebih enak dibaca dan lebih tepat kalimatnya. Menggunakan peralatan, lanjut ke sini. Menggunakan peralatan TID-GAUGE milik Badan Informasi Geospasial BIG. Nah, di sini ini singkatan BIG, singkatan dari Badan Informasi Geospasial. Di sini huruf B-nya gede, huruf I-nya kecil, huruf G-nya gede. Ini salah, ada penulisan kesalahan huruf, harusnya I-nya itu huruf gede, informasi. Nah, kapital.
TID-GAUGE milik Badan Informasi Geospasial dan Automatic Weather System Maritim BMKG, kita terus pantau. Nah, pantau ini salah. Ada kesalahan kata, kita ganti dengan memantau. Nah, Alhamdulillah tidak menemukan adanya anomali. Nah, di sini setelah kata alhamdulillah kita tambah koma supaya ada jeda. Jadi kalau dibaca dari awal seperti ini. TID-GAUGE milik Badan Informasi Geospasial dan Automatic Weather System Maritim BMKG, kita terus memantau. Alhamdulillah tidak menunjukkan adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik paparnya. Nah, seperti ini lebih tepat kalimatnya. Masuk ke paragraf ke-8. Diketahui Gunung Ruang naik status dari siaga. Ini agak rancu nih kalimatnya. Naik status emangnya orang? Enggak kan? Kita ganti, naik status ini kita coret, kita ganti dengan dinaikkan statusnya. Ini lebih tepat. Nah, diketahui Gunung Ruang dinaikkan statusnya dari siaga level 3 menjadi status awas level 4. Kebijakan ini diterapkan mulai Rabu pukul 17:4. Ini salah. Harusnya ditulis dengan 17 April. Ini lebih tepat. Di sini terdapat kesalahan penulisan angka. Ya. Pukul 21 WITA. Sebanyak 11 6. Ntar ini ada kesalahan penulisan angka nih. Seharusnya 11, titiknya itu dekat dengan setelah angka 1, lanjut 615. Ini kan salah ya cara penulisannya. Agak ada jeda setelah 1. Harusnya jangan ada jeda setelah 1. Harusnya seperti ini. Nah, kalau dibaca dari awal seperti ini. Diketahui Gunung Ruang dinaikkan statusnya dari siaga level 3 menjadi status awas level 4. Kebijakan ini diterapkan mulai Rabu 17 April pukul 21 WITA. Sebanyak 11.615 warga yang berada dalam radius 6 km di Sitaro pun rencananya akan dievakuasi ke Manado. Ini 11.615. Lanjut ke paragraf ke-9. Paragraf ke-9. Warga yang dievakuasi sebanyak 11.615 penduduk pada radius 6 km. Ini kurang tepat nih. Ada kesalahan kata dan kalimat di sini. Kita ganti, jangan pada radius, tapi yang berada dalam radius. Ini lebih tepat kalimatnya. Yang berada dalam radius. Jadi kalau dibaca seperti ini. Warga yang dievakuasi 11.615 penduduk penduduk yang berada dalam radius 6 km. Ujar Kapus Datinkom BNPD Abdul Muhari saat jumpa pers secara online Kamis 18/4. Ini salah nih. Penulisan tanggal ini tulis aja tanggalnya. 18 April, tulis bulan dan tanggal, jangan pakai garis miring, ini salah. Lanjut ke paragraf ke-10. Abdul Muhari mengatakan Kabupaten Sitaro pun kini ditetapkan, ini ada kesalahan kata ya, Sitaro pun ini kita coret aja, jadi menjadi Sitaro kini. Abdul Muhari mengatakan Kabupaten Sitaro kini ditetapkan status tanggap darurat. Nah, ini lebih tepat. Nah, ini tapi di sini status tanggap daruratnya ini kurang tepat. Kalimatnya ini kurang tepat. Ada kesalahan kata di sini. Kita ganti status tanggapnya ini menjadi daerah tanggap. Menjadi daerah tanggap. Ini lebih tepat. Daerah tanggap.
darurat selama 14 hari. Kebijakan ini untuk mempermudah penanganan dan evakuasi warga dari Pulau Tagulandang. Ini seharusnya ini kalimatnya kurang tepat ini. Harusnya setelah kata mempermudah ada penambahan kata bertujuan supaya lebih enak dibaca dan lebih tepat kalimatnya. Jadi kalau dibaca dari awal seperti ini. Abdul Muhari mengatakan Kabupaten Siaro kini ditetapkan daerah tanggap darurat selama 14 hari. Kebijakan ini untuk mempermudah bertujuan penanganan dan evakuasi warga dari Pulau Tagulandang. Nah, ini lebih tepat dan lebih enak kalimatnya kalau dibaca. Lanjut ke paragraf terakhir, yaitu paragraf 11. Kita terus berkomunikasi dengan Lantamal Manado akan mendukung Kerahan KRI. Ini agak rancu ketika dibaca, merasa tidak nyambung. Kita ganti, ini ada kesalahan kata di sini, untuk akan ini kita ganti dengan untuk. Kita terus berkomunikasi dengan Lantamal Manado untuk mendukung Kerahan KRI. Nah, ini kan lebih nyambung, lebih enak kalau dibaca. Kapal feri 2 unit dan kapal Basarnas. Ini kapal feri 2 unit ini kurang tepat. Kita ganti dengan 2 unit kapal feri. 2 unit kapal feri. Ini lebih tepat kalimatnya dan lebih enak kalau dibaca. Dan kapal Basarnas, ada 4 kapal ini. Di sini harusnya jangan ada angka nih. Di sini jangan ada angka. Harusnya tulis aja 4 seperti biasa. 4. Nah, seperti ini. Ada 4 kapal yang bisa mendukung proses evakuasi besok Selasa. Bentar. Di sini terdapat kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca. Nah, harus diperbaiki di sini. Lanjut. Ini udah bener nih tanggalnya, 18 April 2024. Ini udah bener tanggalnya. Gak pakai garis miring lagi. Kota terdekat Manado menjangkau harus menggunakan. Nah, ini setelah Manado sebaiknya ada tanda koma. Ada jeda nanti ketika dibaca. Kota terdekat Manado menjangkau harus menggunakan ini lebih tepat. Manado menjangkau. Ini menjangkau agak rancu ya. Kita ganti dengan dapat dijangkau. Ini di sini terdapat kesalahan kata, dapat dijangkau. Kota terdekat Manado dapat dijangkau. Nah, ini harus ini. Kita coret aja deh. Kita coret, ini kurang tepat. Kita coret langsung ke menggunakan jalur laut, langsung dibaca ke bawah. Menggunakan jalur laut paling cepat 5 jam kapal cepat. Ini agak rancu ketika dibaca. Paling cepat 5 jam kapal cepat, gak ngerti ya. Kita menambahkan kata menggantikan sebelum kata kapal cepat, menggantikan. Nah, jadi menggunakan jalur laut paling cepat 5 jam menggantikan kapal cepat imbuhnya. Nah, ini lebih cambung kalimatnya. Jadi kalau dibaca dari awal seperti ini. Kita terus berkomunikasi dengan Lantamal Manado untuk mendukung Kerahan KRI. 2 unit kapal feri dan kapal Basarnas. Ada kapal yang bisa mendukung proses evakuasi besok Selasa 18 April 2024. Kota terdekat Manado menjangkau menggunakan jalur laut paling cepat 5 jam menggantikan kapal cepat imbuhnya. Nah, ini lebih nyambung dan lebih tepat kalimatnya seperti ini. Nah, sekian koreksi dari saya, Firda Faridatun Nisa.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.